Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudara saya semuslim dan seiman, mudah-mudahan Allah selalu limpahkan kesehatan bagi antum semuanya dan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita bersalawat kepada Nabi SAW itu merupakan tanda cinta kita kepada Nabi SAW, dan juga kita juga mendapatkan berkahnya daripada salawat tersebut, sehingga pada yaumil akhir karena kita sering bersalawat maka Rasulullah SAW mengakui kita sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita membahas tentang bab ini ya, bab al-mubadarah ilal khairat. Jadi kita terakhir membahas tentang bab bersegera dalam melakukan kebaikan. Maka di sini saya ingin melanjutkan pembahasan kita yang kitab Nuzhatul Muttaqin Syarah Riyadhus Shalihin dengan bahasan baru, tema baru, yaitu bab al-mujahadah, bab dalam bersungguh-sungguh. Baik, tanpa perlu panjang lebar agar waktu kita juga maksimal, maka kita langsung saja memulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Babul mujahadah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Bahwasanya orang yang berjuang bersungguh-sungguh di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tunjukkan jalan-jalannya untuk menggapai kebaikan dan juga kemudahan. Wa innallaha lama'al muhsinin. Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang baik. Surah Al-Ankabut. Dan juga ayat-ayat selanjutnya, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Bahwasanya sembahlah Allah Subhanahu wa taala hatta ya'tiyakal yaqin, sampai yakin itu datang kepada hati kita. Nah, maksud dari yakin itu tuh gimana? Misalkan gini, sholatlah sampai kamu yakin. Nah, saya udah yakin kok, jadi nggak usah sholat lagi. Oh, bukan begitu pemahamannya. Maksud dari yakin di sini adalah al-maut. Jadi sembahlah Allah sampai kita benar-benar mendapatkan keyakinan maut, karena orang mati itu sudah pasti, dan yakin kita semua orang akan mati, begitu. Lanjut di surat yang lain, wadzkurisma rabbika watabattal ilaihi tabtila. Sebutlah nama Allah dan juga beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yakin-yakinnya seperti itu. Maksudnya inqati'. Di sini tuh maksud dari tabattal ilaihi tabtila itu inqati'. Inqati' di sini maksudnya adalah terputus. Maksudnya putus semua urusan-urusan di luar sana, fokus kepada ibadah tersebut yang sedang kita lakukan. Baik, di sini sudah azan zuhur, jadi saya pause dulu. Baik, sudah selesai ya, kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan suatu amal pun seberat biji dzarrah atau enggak seberat debu, maka Allah akan memberikan ganjarannya seperti itu. Engkau akan melihat, maksudnya pahalanya. Terus juga ada lagi, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi wa khairan wa 'azam ajra. Apa yang engkau berikan untuk diri kamu sendiri, maka engkau akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Lalu ada juga, wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Maka barang siapa yang apa-apa yang engkau infakkan untuk sebuah kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Dan banyak lagi ayat-ayat yang tentang masalah bersungguh-sungguh dalam sebuah kebaikan, gitu, motivasi untuk kita agar bersungguh-sungguh dalam melaksanakan sebuah kebaikan.
Baik, kita langsung masuk kepada hadis-hadis Nabi SAW. Hadis yang pertama, Masya Allah, ini hadis qudsi ya teman-teman. Fal-awwalu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala qala. Ini hadis qudsi. Ketika hadis menyebutkan innallaha ta'ala qala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman. Tapi bukan Al-Qur'an, tapi melalui nabi. Tapi ini langsung turunnya wahyu seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata, "Man 'adani waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa di antara seorang hamba yang memusuhi waliku, faqad adzantuhu bil harb, aku akan umumkan bahwasanya kepada orang yang tersebut bil harb, untuk aku perangi, seperti itu. Wa man taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Dan apa-apa tidaklah seorang hamba yang mendekat kepadaku dengan sesuatu ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi, itu lebih aku cintai daripada ketika seseorang tersebut melakukan apa-apa yang telah aku wajibkan, seperti itu. Jadi orang ini bersungguh-sungguh berkorban untuk sesuatu, untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih dicintai dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan tidaklah seorang hambaku mendekat kepadaku dengan nawafil, dengan sunnah-sunnah, hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Dan fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Dan apabila jika aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku bisa menjadi pendengarannya ketika ia mendengar. Wa basahur alladhi yubsiru bih, dan menjadi penglihatannya, matanya ketika ia melihat. Wa yadahu allati yabsutu biha, dan sebagai tangannya, kedua tangannya ketika ia menggenggam, mengambil sesuatu. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan menjadi kakinya kemana ia berjalan. Wa in sa'alani a'taituhu wa la in ista'adani la u'idannahu, rawahu Bukhari. Bahwasanya apabila ia meminta kepadaku, aku akan beri, dan apabila ia meminta perlindungan kepadaku, maka aku akan lindungi ia dengan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung kita masuk kepada bahasa hadis. Maksud dengan wali itu apa sih? Itu kan ya. Man a'adani waliyan. Siapa yang mengusir waliku? Siapa sih wali ini? Nah, di sini disebutkan bahwasanya wali itu terambil daripada wali, yang artinya al-qurb, orang yang dekat. Wal waliyyu huwal qaribu minallahi ta'ala. Dan wali itu orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Litaqarrabahu ilaihi bittiba'il awamir. Bagaimana kita bisa menjadi seorang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka di sini disebutkan bahwasanya orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang takwa. Nah, bagaimana cara seseorang itu mencapai derajat takwa? Bittiba'i awamirihi wajtinabi nawahihi. Yaitu adalah mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wajtinabi nawahi, dan juga menjauhkan apa yang Allah larang. Ini simpel banget, dan kita sudah maklum di otak kita bahwasanya apa yang Allah perintahkan ikuti, apa yang Allah larang jauhi. Apa yang Nabi SAW contohkan ikuti semampunya, apa yang Nabi SAW larang maka juga jangan dilakukan, seperti itu. Itu sudah maklum di kita, tapi ada tambahan. Wal iktsaru minan nawafil, dan juga perbanyaklah ziyadah. Nawafil itu artinya ziyadah, seperti rawatib dan lain sebagainya. Perbanyaklah nawafil, tambahan-tambahan. Jadi maksud dengan nawafil itu bukan salat rawatib, tapi tambahan-tambahan amal, seperti itu. Waqad ja'ahu wasfahu fil Qur'an. Waqad ja'a wasfuhu fil Qur'an biqauli ta'ala. Sifat-sifatnya sudah ada di Al-Qur'an Subhanahu wa taala. Contohnya, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan bertakwa. Wan nawafil jama' min nafilah. Wa hiya fil lugha az-ziyadah, artinya tambahan. Maksudnya adalah taat-taat yang tambahan dari yang faraid. Jadi tetap ya, faraid dulu, yang wajib dulu, baru yang sunnah, gitu. Yabsutu biha, yaitu yadrib biha. Wal bastu al-akhdhu bisyiddah, ngambil dengan kuat tenaga. Jadi kalau kita, pokoknya jangan main-main lah sama orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sendiri yang akan balas, gitu.
kuntu sam'ahu, sorat sam'ahu. Ketika aku menjadi pendengarannya. Maksudnya adalah inna hadhi sayrurah majaz. Ini cuma gambaran majaz saja. Au kinayah. Maksudnya ini sebagai ungkapan yang lain juga atau peribahasa untuk menyebutkan bahwasanya maksudnya adalah an-nusratillah li ibadil mutaqarrib ilayya bima dzakara. Jadi maksudnya adalah ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu, teman-teman semuanya. Jadi jadi seseorang tersebut itu dijaga Allah Subhanahu wa taala, badannya, tubuhnya, otaknya, semuanya dari maksiatillah taala. Seperti itu teman-teman. Tapi tentu harus hati-hatilah. Maka ada ungkapan bahwasanya darah ulama itu beracun, karena ulama itu para wali Allah Subhanahu wa taala. Warasatul anbiya. Para anbiya merupakan wali Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan macam-macam dengan para wali Allah Subhanahu wa taala. Karena idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basaru alladhi yabsuru bi wa yadahu alladhi yabsutu biha, misalkan kayak gitu. Jadi udah Allah yang akan balas. Jadi jangan macam-macam. Apa yang bisa kita ambil daripada hadis ini? Gitu ya. Ini hadis qudsi panjang, memang seharusnya nggak bisa sembarang, nggak bisa ini ya, kita harus sebenarnya harus tadabbur lebih dalam lagi tentang hadis ini, karena ini sangat penting banget ya untuk ruh jiwa seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi gambarannya sudah inilah ya, udah jelas. Nanti tinggal di rangkum-rangkum sendiri, lalu ditadaburi sendiri, lalu praktekkan di kehidupan yang nyata. Apa yang bisa kita dapati dari hadis ini? Khuturah ma'adatillahi ma'adati awliya Allah Ta'ala wa imma bikarahatihim aw idhaihim. Tuh, bahwasanya penulis pentahqiq saja, pensyarah saja mengatakan bahwasanya apa yang bisa kita ambil daripada hadis ini? Katanya bahayanya memusuhi awliya Allah Subhanahu wa taala, karena musuh kita langsung Allah Subhanahu wa taala. Imma bikarahatihim, jangankan memusuhi, benci saja jangan, atau niat untuk menyakiti saja jangan. Gitu, teman-teman. Ya, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada ul faraid muqaddamun 'ala nawafil, bahwasanya kewajiban Allah Subhanahu wa taala yang merupakan yang wajib, ada wujub, ada sunnah, ada haram, ya kan? Ada makruh, ada mubah. Nah, wajib harus dilakukan dulu, mafruḍah, baru nawafil. Jangan nawafil lalu dia yang mafruḍahnya, yang wajib-wajib ditinggalkan. Contoh, puasa Ramadan atau enggak puasa Senin Kamis. Dia puasa Senin Kamis tapi sholatnya enggak sholat, sama saja, nol. Karena apa? Karena urutannya wajib dulu selesaikan, baru nawafil. Artinya nawafil itu tambahan, sunnah itu tambahan. Jadi jangan sampai asasnya itu ditinggalkan, tapi malah dikerjakan yang sunnah-sunnah. Salah besar. Li'annal amra biha jazim wa mulazamu an-nawafil kasunan ar-rawatib. Dan melakukan nawafil itu seperti sunnah-sunnah, rawatib, qiyamul lail, dan membaca Quran setelah menunaikan yang wajib. Untuk apa? Untuk mahabbah Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin menarik nih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tambahlah dengan nawafil. Begitu. Kalau kita tinggalkan yang wajib lalu kita kerjakan yang nawafil, ya, bukan mahabbah mungkin. Nantinya karah Allah Subhanahu wa taala. Allah malah akan murka gitu. Karena meninggalkan kewajiban seperti itu. Lalu selanjutnya adalah idza sadaqal abdu rabbahu fi ibadatihi hatta shara fi mawdi'il wilayah minhu kana haqqan an yujiba Allah du'aahu. Bahwasanya ketika seorang hamba sudah kita lihat dia yakin kepada hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya, gitu kan ya, hatta shara fi mawdi'il wilayah, maka ketika dia sudah mulai meyakini dirinya seperti tempatnya wilayah para wali Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjawab doa-doanya dengan dengan cepat begitu ya, dengan cepatlah begitu.
kita memang nggak pernah bisa mencapai derajatnya Nabi dan para wali. Kita manusia biasa. Tapi ada cara-cara beliau-beliau mereka agar bisa mencapai derajat wali tersebut. Maka kita harus ikuti itu. Maka kaidahnya ketika kita tidak bisa melakukan semua, maka jangan ditinggalkan semua. Ketika kita nggak bisa melakukan seluruh amal semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Begitu kira-kira. In kana dzalika khairan lahu aw yu'awwidhu khairan minhu imma fid dunya wal akhirah aw akhirah. Bahwasanya Allah akan jawab doa-doa kita atau Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Pernah kan melakukan sebuah rencana tapi gagal, tapi ada rencana lain yang memang ternyata itu lebih baik daripada apa yang kita rencanain. Gitu teman-teman. Itu baru satu hadis ya teman-teman. Kita udah selesai 16 menit. Masya Allah. Ya, kita langsung masuk ke hadis kedua dari Riyadhus Shalihin bab 11 Al-Mujahadah. Insya Allah mungkin 2 hadis dulu. Tadinya pengen 4 hadis. Di sini ada 16 hadis kalau nggak salah. Tapi karena ya pembahasannya lumayan lama, kita cicil aja ya, daripada terlalu cepat nanti nggak ada yang masuk ke otak kita. Atsani, bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih. Azza wa jalla qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi dalam hadis qudsi, "Idza taqarraba al-'abdu ilayya shibran", bahwasanya ketika seorang hamba mendekat kepadaku dengan jarak sejengkal nih. Sejengkal itu antara jempol dengan kelingking. Ilayya dzira'an, taqarrabtu ilaihi dzira'an, maka Allah akan mendekat kepadanya satu hasta. Satu hasta segini. Sampai ini. Nih satu hasta. Tuh, Allah ketika kita segini kepada Allah Subhanahu wa taala mendekat, Allah datangnya segini. Masya Allah. Wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'an. Ba'an berapa ukuran? Oh ya. Bahwasanya ketika seseorang mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat ba'an. Ba'an itu segini nih. Antara ujung ini ketika dilentangkan sampai ujung kiri. Kanan kiri seperti itu. Itu ba'an namanya. Satuan hitungan ini, hitungan satu depa begitu ya. Wa idza atani yamshi ataitu harwalatan. Apabila seseorang itu datang padaku dengan berjalan, maka aku akan mendekatnya dengan harwalah. Harwalah ini pasti lari artinya. Tapi kita lihat dulu di lughatul hadis. Ini hadis riwayat Bukhari ya dan Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Lughatul hadis maksudnya adalah fima yarwihi an rabbih, itu maksudnya hadis qudsi. Waqad sabaqa bayanuhu fi babil ikhlas. Di bab ikhlas sudah ada. Idza taqarraba ilayya 'abdi shibran qala al-Karmani qamat al-barahin al-qati'ah ala istihala hadhihi al-ittilaqat ala Allah ta'ala fa hiya idza ala sabil at-tajawuz. Wal ma'na man ata shay'an min at-ta'ah walau qalilan qabalathu alayhi bi ad'afin min al-ithabah wal ikram. Jadi sedikit pun kita mendekat, Allah akan lebih kepada kitanya. Enggak ada ruginya kita sebagai seorang muslim. Begitu. Terus kita lihat harwalatan itu maksudnya apa? Nau' minal adu fi musara'a al khata. Maksudnya jalan cepat. Ketika kita jalan santai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mendekat kepada kita. Sebagai kiasan majaz kalimatnya adalah jalan cepat gitu. Bisa disebut dengan semi lari lah seperti itu, atau lari kita mudahnya saja. Jadi mudahnya kita mendekat sedikit, Allah akan mendekat lebih banyak. Sama seperti kita bersolat kepada Nabi 1, Allah akan bersolat 10 kali. Satu huruf 10. Kayak gitulah kira-kiranya. Masya Allah. Kita ngambil ya afadal hadis, maksud daripada hadis ini maksudnya gimana? Ad-dilala ala karam akramal akramin haits ya'ti al-jazil min muqabil al-qalil. Jadi sedikit apapun yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan memberikan balasan berkali-kali lipat.
bahwasanya dalam sebuah Al-Quran, dalam sebuah ayat 700 kali lipat. Ada yang 10, ada yang 27 ketika sholat, ada yang infak jadi 700 kali lipat. Kama sali habba ambatas sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba, 7 kali 100. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan apa yang Allah kehendaki. Dan Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Maka sekecil apapun apa yang kita lakukan, Allah akan berikan ganjarannya. Asalkan syarat amalnya pas, ikhlas shawab, ikhlas dan juga benar tata caranya. Nah, kalau belum bisa ikhlas banget gimana? Lakukan aja ikhlas, insya Allah husnuzon. Allah sesuai prasangka hambanya, benar atau tidak. Makanya ngaji, kita sama-sama ngaji untuk tahu bahwa ini benar atau tidak. Sekarang media sudah banyak, YouTube, Google, tanya. Kalau nggak tahu ini silakan baca, sudah banyak terjemahnya. Punya guru, tanya. Itulah fungsinya. Jadi kita harus lebih bisa memanfaatkan keadaan seperti itu kira-kira. Sedikit pun Allah pasti akan kasih. Jadi saya ulangi 2 hadis yang saya bahas hari ini. Yang pertama, kita harus bersungguh-sungguh dalam melakukan hal sesuatu, karena Allah Subhanahu wa taala yang langsung memerintahkan dalam hadis qudsi sekalipun, bahwasanya Allah akan memberikan apa yang kita minta. Karena apa? Karena Allah sudah menjadi dari bagian diri kita seperti itu. Bukan berarti kita menyatu dengan Tuhan kita, dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi maksudnya adalah Allah sudah sangat cinta kepada kita. Makanya ya, kamu mau apa hambaku? Kamu mau apa? Sini aku kasih. Oh, itu nggak bagus. Maka yu'awwid min ghairahu ahsan min. Jadi lebih baik kamu yang ini aja. Menurut kamu itu baik, tapi itu nggak baik. Buat kamu ini. Jadi gitu teman-teman, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cukup kita lakukan semua hak-hak yang diminta, kewajiban yang diminta untuk dilakukan, lalu kita minta hak-hak kita sebagai seorang hamba. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Seperti itu. Maka santai gitu. Utrukil mustaqbal hatta ya'ti. Jangan terlalu mikirin masa depan. Tunggu aja dia sampai datang. Tunggunya itu gimana? Jangan berarti kita tunggu kapan ya. Mustaqbal nih, kapan ya. Bukan begitu, tapi kita terus saja bekerja, terus kualitasnya kita naikkan sampai mustaqbal itu datang. Seolah-olah kita yang meng-creation, seolah-olah kita yang buat, padahal bukan. Padahal itu adalah memang sudah ditentukan, tapi karena istijar, karena upah, ibarat kata upah yang kita lakukan di masa kini begitu. Itulah kira-kira teman-teman. Sedikit apapun usaha kita mendekatkan diri kepada Allah, Allah pasti nilai gitu kan ya. Allah nggak akan pilih-pilih. Apalagi banyak, sedikit aja Allah kasih banyak, apalagi banyak begitu. Jangan mencukupkan diri. Jadi mungkin untuk pertemuan kita hari ini saya cukupkan 2 hadis ya di bab 11. Sayang sekali harusnya lebih banyak lagi, karena di dalam bab ini khususnya bab mujahadah ada sekitar berapa nih? 17 hadis. Tapi sudahlah, karena kita terlalu panjang juga sulit, ditontonnya juga nggak akan sampai penuh gitu kan. Maka saya cukupkan. Mohon maaf jika banyak salahnya. Mohon maaf juga kalau banyak kekurangannya. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dimudahkan untuk jalannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.